Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kehidupan kita tidak luput daripada pergaulan dengan orang lain. Dan biarlah dalam pergaulan hidup kita, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Sehingga lebih banyak orang melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Ada dua macam orang di tengah-tengah masyarakat tentang keberadaan dirinya yang terkait dengan popularitas. Yang pertama adalah orang mencari popularitas dengan cara menonjolkan jasa-jasanya atau kebaikan-kebaikannya, sehingga orang mengaguminya dan dia populer dengan semua jasa-jasanya itu. Tapi yang kedua, ada orang mencari popularitas dengan cara menimbulkan pertentangan di dalam masyarakat. Semakin pandangannya dipertentangkan, semakin populer dia di masyarakat. Sebenarnya dua sikap ini adalah dua sikap yang ekstrim, yang menjauh satu sama lain. Tetapi kedua hal ini bisa membawa orang kepada kepopuleran saudara-saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah akan kita renungkan hari ini dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 12, ayat 15b sampai dengan ayat 21. Banyak orang mengikuti Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan luar biasa. Karena dia melakukan dengan kuasa daripada Roh Allah di dalam pelayanannya. Sehingga orang akan kagum atas apa yang dia kerjakan. Namun Tuhan berkata, jangan beritahukan kepada orang lain. Saudara, mengapa demikian? Tuhan melarang tidak memberitahukan kepada orang-orang Yahudi pada zaman itu. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus melayani bukan untuk mencari popularitas. Saudara-saudara, perbuatan ajaib, perbuatan mujizat, perbuatan kebaikan, ketika disiarkan kepada orang lain, maka orang yang berbuat itu akan menjadi populer. Dan begitu cepat berita itu akan merambat ke pelbagai tempat.
Sehingga yang dibicarakan adalah betapa hebat orang ini bisa buat mujizat. Sehingga orang ini akan menjadi populer. Saudara, Tuhan Yesus tidak mau menjadi populer karena dikenal sebagai seorang pembuat mujizat. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, perbuatan Tuhan Yesus dengan membuat mujizat dapat juga menjadi isu pertentangan di dalam masyarakat. Karena pemimpin-pemimpin agama tidak suka bahwa pemimpin agama tersaingi popularitasnya oleh Tuhan Yesus. Maka perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus buat menjadi pertentangan yang runcing karena perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Dan ini pun akan menjadi sangat populer di tengah masyarakat karena pertentangan-pertentangan yang terjadi. Tuhan Yesus tidak mau menimbulkan pertentangan yang tidak diperlukan, dan itu terjadi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah orang-orang itu mengenal Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus? Dia adalah Mesias. Dia adalah Juru Selamat. Dia adalah Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan. Popularitas karena pembuat mujizat, popularitas karena pertentangan, akan membuat kabur pesan yang Tuhan Yesus mau sampaikan akan siapa dirinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, mari kita mawas diri. Melayani Tuhan bisa saja menjadikan seseorang itu populer. Tetapi saudara-saudara, janganlah kita mencari popularitas di dalam seluruh pelayanan kita. Karena popularitas bisa membuat orang tidak melihat dengan jelas Kristus yang kita beritakan. Tetapi orang melihat siapakah kita. Sehingga dengan demikian, pelayanan kita menjadi tidak efektif bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Tuhan Yesus itu mencari perkenanan Bapa. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus menggenapi apa yang dinubuatkan dalam kitab suci. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk mencari yang lain, mencari popularitas, tetapi mencari perkenanan Bapa di surga. Tuhan Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga bagi dirinya. Namun segala sesuatu yang sifatnya sangat duniawi, sangat manusiawi, maka Tuhan Yesus selalu menghindar. Jikalau kita membaca dalam kitab Injil, ketika orang-orang mulai mengagumi Dia dan ingin mengangkat Dia menjadi raja, maka Tuhan Yesus menghindar. Dan Tuhan Yesus memilih menyendiri untuk berdoa kepada Bapa di surga. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, yang kita cari adalah perkenanan Tuhan kepada kita. Saudara, mari kita selalu mengingat hal ini. Bukan bagaimana pendapat orang lain mengenai kita, tetapi bagaimana pendapat Tuhan mengenai kita. Itu jauh lebih penting yang harus dipertimbangkan dengan baik-baik. Ketika kita bergantung kepada pendapat orang, kita bisa menjadi sombong ketika orang memuji kita.
Tetapi ketika bergantung kepada pendapat orang, kita bisa menjadi down, kecewa, karena orang mungkin mencela kita. Tetapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah perkenanan Bapa di surga. Sebagaimana Yesus Kristus mencari hal itu. Yang ketiga, saudara-saudara. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mencari orang yang membutuhkan pengharapan. Tuhan Yesus tidak cari popularitas. Tuhan Yesus mencari perkenanan Bapa. Tetapi dia datang juga untuk mencari orang yang membutuhkan pengharapan. Firman Tuhan berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mencari orang-orang yang tidak punya pengharapan, agar di dalam Yesus dia punya pengharapan lagi. Siapakah orang-orang yang tidak punya pengharapan? Yaitu orang-orang yang terjerat oleh dosa. Orang-orang yang tidak sanggup keluar dari lumpur kehidupan yang membuat dia tahu dia akan binasa. Orang-orang yang merasa putus asa dengan hidup ini karena beban begitu berat dan dia tidak bisa menanggungnya. Tuhan Yesus mencari orang seperti ini agar mereka boleh mendapatkan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Saudara, Tuhan memanggil kita agar kita mempedulikan orang-orang sekitar kita yang banyak di antara mereka kehilangan pengharapan itu. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Saudara, marilah kita tidak mencari popularitas. Kita mencari perkenanan Tuhan. Dan kita mencari orang-orang yang membutuhkan pengharapan. Dan pengharapan itu ada dalam Yesus Kristus. Jadikanlah hari ini engkau menjadi berkat bagi orang sebagaimana yang Kristus harapkan daripada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menolong kami supaya kami bercermin. Apakah motivasi kami ketika kami melayani Tuhan? Apakah motivasi kami ketika kami bekerja? Apakah motivasi kami ketika kami berbuat baik? Tuhan, tolong kami supaya satu-satunya motivasi kami ingin memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Tetapi juga ya Tuhan, motivasi kami supaya orang lain punya pengharapan dalam hidup ini. Ada Tuhan Yesus yang tidak pernah menyepelekan pergumulan demi pergumulan setiap orang. Tuhan, jadikanlah kami saksi Kristus yang baik di tengah dunia ini. Supaya kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tapi kami memancarkan kemuliaan Engkau di hadapan banyak orang, menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Jadikan kami hari ini, hari di mana kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Memberikan pengharapan yang sejati, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.